Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, saya Indra akan memberikan tutorial cara membuat soal secara online. Ini Bapak Ibu. Tutorial yang akan saya berikan adalah panduan praktis membuat soal ujian, baik itu ulangan harian, PTS, ulangan semester, dan seterusnya dengan menggunakan Google Form. Jadi Google Form itu Bapak Ibu banyak sekali manfaatnya, bukan cuma untuk soal, tapi kuesioner dan sebagainya, itu pengumpulan data, pendaftaran, itu bisa menggunakan Google Form. Nah Bapak Ibu, saya masih menggunakan prinsip ini, ilmu itu jangan digenggam, tapi ilmu itu dibagi. Nah baik Bapak Ibu, kita langsung praktekkan. Pertama-tama Bapak Ibu, kita akan membuka Google, membuka Google Chrome. Ya, saya buka ini karena sudah terbuka, jadi saya tinggal klik tab baru. Muncul tab baru, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu Google-nya. Di sudut kanan atas itu ada titik 9, silakan kita klik. Kemudian ada drive kita klik. Nah setelah drive maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah ini soal kita sudah masuk di drive kita bisa langsung membuat membuat baru seperti biasa, tetapi saya mau buatnya dalam folder supaya saya tidak setengah mati sebentar mencarinya. Maka saya klik folder saya, kemudian saya klik tambah baru, kemudian lainnya, klik lainnya Bapak Ibu. Kemudian Google Formulir, maka muncullah filenya seperti ini. Kemudian ada judulnya di sini, kita ada formulir tanpa judul, kita tuliskan soal semester. Misalnya soal semester ya Bapak Ibu, soal semester kelas 8. Terserah Bapak Ibu mau kelas berapa, mau ulangan harian pun apa, sini judulnya. Nah ini Bapak Ibu, untuk memberikan nama file ini Bapak Ibu, kita bisa klik di sini formulir tanpa judul, kita klik saja, maka otomatis itu akan pindah di sini. Ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita membuat soal, itu yang biasanya yang kita lakukan adalah menuliskan identitas atau meminta identitas terlebih dahulu kepada siswa. Maka di sini deskripsi formulir kita bisa menuliskannya, isilah identitas terlebih dahulu. Isilah identitas terlebih dahulu. Kemudian di sini pertanyaan tanpa judul, itu kita biasanya pertama menggunakan nama. Nah untuk nama Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau menuliskan atau mengcopy nama-nama siswa, mereka tinggal mengkliknya. Bisa juga dengan cara kita klik di sini, boleh menggunakan drop down. Nah kemudian kita pastikan nanti di sini nama-nama siswa. Nah kali ini saya tidak menggunakan seperti itu, tapi saya mau siswanya sendiri yang menuliskan namanya, maka di sini saya menggunakan jawaban singkat. Nah Bapak Ibu boleh juga menggunakan seperti tutorial saya sebelumnya, kita yang menyiapkan nama siswa, tinggal siswa yang mengklik namanya. Kemudian Bapak Ibu di sini yang ini kita klik wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan lagi pertanyaan. Ini tambah pertanyaan Bapak Ibu. Tambah pertanyaan. Pertanyaannya adalah kelas. Nah kelas ini Bapak Ibu, mereka tidak usah mengetikkan atau menuliskan kelasnya, tapi kita yang mereka tinggal memilihnya. Dengan cara adalah Bapak Ibu klik di sini pilihan ganda, ya. Kemudian kita klik di sini
misalnya 8A. 8A kita enter, 8B enter, 8C enter, 8D ya. Tergantung berapa kelas Bapak Ibu. Saya cuma mencontohkan 8. Boleh menggunakan pilihan ganda Bapak Ibu, boleh menggunakan drop down. Saya menggunakan drop down Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu panjang ke bawah. Nah, Bapak Ibu, biasanya ini karena soal semester, biar kita tidak menggunakan password tidak apa-apa karena dipakai untuk satu kali. Tetapi misalnya Bapak Ibu, kita mengajar beberapa kelas dan kita ulangan harian misalnya. Ulangan harian supaya soal ini tidak bocor ke kelas lain atau kita masih mau menggunakan soal ini di kelas lain, maka Bapak Ibu bisa menggunakan pengaman. Pengaman itu Bapak Ibu kita istilahkan dengan password atau token. Maka di sini kita bisa menambahkan satu lagi pertanyaan. Kita tambahkan di sini Bapak Ibu password, bukan paspor Bapak Ibu ya, password atau token kok begitu ya, atau token Bapak Ibu. Nah, untuk tokennya ini Bapak Ibu, biasanya di sini jawaban singkat. Ini karena memang sudah ada. Di sini Bapak Ibu klik ya. Misalnya ini. Nah, biasanya begini kan Bapak Ibu, jawaban singkat. Nah, klik di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau belum tercentang, ini yang Bapak Ibu centang, validasi respon. Ini nih Bapak Ibu, centang ini Bapak Ibu, klik sampai dia tercentang. Nah, sudah tercentang. Maka di sini akan kelihatan di sini Bapak Ibu ada angka, ada lebih dari angka dan seterusnya. Untuk angka Bapak Ibu kita ganti. Klik yang ini, kita ganti menjadi teks. Ya. Kemudian ini tidak usah ditulis berisi. Nah, teksnya ini Bapak Ibu kita ketik. Nah, maksudnya teksnya itu Bapak Ibu, itulah tokennya, itulah passwordnya. Misalnya kita tuliskan 1, 2, 3 ABC. Terserah Bapak Ibu di sini mau tulis apa, bismillah juga boleh, apa juga boleh. Kemudian di sini Bapak Ibu teks kesalahan khusus. Ini maksudnya ini kita bisa tuliskan maksudnya adalah ketika siswa menuliskan password yang salah, maka nanti langsung akan muncul jawabannya. Misalnya, maaf, password salah. Sebentar kita akan praktekkan Bapak Ibu. Nah, ini nanti passwordnya Bapak Ibu ya, ini nanti yang akan kita bagikan ke siswa. Di sini wajib isi. Nah, Bapak Ibu, untuk sementara bagian pengisian data saya anggap sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke soal. Untuk masuk ke soal Bapak Ibu tidak usah mengklik tanda tambah. Kenapa? Kita mau pisahkan antara identitas dengan bagian soal. Ini sudah selesai bagian identitas. Sekarang kita masuk ke bagian soal. Untuk bagian soal Bapak Ibu, kita klik ini Bapak Ibu. Tambahkan bagian yang sama dengan ini, tambahkan bagian. Maka akan muncul bagian 2 dari 2. Kita berilah di sini judul soal. Nah, ini sudah bagian soal. Kita tuliskan kerjakan soal berikut dengan jujur. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ya. Ini judul bagian 2-nya. Sekarang kita sudah langsung membuat soal. Caranya adalah seperti biasa, tambahkan ini, klik. Sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Di soalnya ini Bapak Ibu bisa kita ketik misalnya iman kepada malaikat, misalnya Bapak Ibu ya, iman kepada malaikat merupakan rukun iman keberapa? Nah, jawabannya Bapak Ibu di sini. Ya, jawabannya di sini di opsi sini misalnya 1, rukun iman ke-1. Terus kita enter
2, kita enter 3, kita enter 4. Nah, untuk yang SMA karena optionnya itu harus 5, bisa lagi ditambahkan enter lagi misalnya 5 ya. Tapi untuk SMP, SD sampai SMP itu 4 saja, jadi ini saya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini kan kita harus membuat kunci jawaban. Ini harus kita membuat kunci jawaban, maka Bapak Ibu, maka sebelumnya kita ke sini. Kita mau buat supaya bisa membuat kunci jawabannya, kita klik ini Bapak Ibu, ini setelan, kita klik. Kemudian ini kuis. Ini ada kuis, kita klik kuis. Nah, ini jadikan ini sebagai kuis. Ini yang kita klik Bapak Ibu, kita klik. Nah, sebentar kita perbaiki ulang. Ini saja dulu. Kita langsung simpan. Nah, Bapak Ibu, maka otomatis di sini akan muncul kunci jawaban. Nah, untuk membuat kunci jawaban Bapak Ibu, kita tinggal klik ini. Ini tidak akan muncul Bapak Ibu sebelum Ibu buatkan di sini. Sebelum Bapak Ibu klikkan di sini tadi, sebelum Bapak Ibu ini, itu tidak akan muncul kunci jawaban di sini. Ya. Saya contohkan lagi misalnya Bapak Ibu, siapa tahu bingung. Ini kuis, misalnya saya tidak jadikan begini ya Bapak Ibu, kita akan lihat seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu tidak ada kunci jawabannya. Maka untuk membuat soal Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah ketika sudah masuk pada soalnya, ini klik setelan, terus kuis, kemudian klik ini, jadikan ini sebagai kuis. Ya, baru kita simpan. Nah, maka langsung muncul kunci jawaban. Nah, setelah selesai soalnya Bapak Ibu, klik ini kunci jawaban. Nah, di sini Bapak Ibu kita langsung mengklik membuat kunci jawabannya. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman keberapa? Kan iman keberapa? Misalnya jawabannya adalah rukun iman kedua. Kita klik yang ini Bapak Ibu. Klik yang ini. Nah, ini akan muncul. Nah, setelah mengklik ini Bapak Ibu, di sini poin. Nah, Bapak Ibu, poinnya itu Bapak Ibu, usahakan semuanya jumlahnya 100 supaya kita gampang melihat berapa perolehan poin yang diperoleh seorang siswa. Misalnya Bapak Ibu, kita membuat soal berapa biasanya ya? 40 soal atau 50 soal. Tinggal Bapak Ibu, kalau misalnya 50 berarti poinnya 22. Kalau misalnya 5 kali 2 10 kan. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal 20 berarti poinnya berapa. Pokoknya semua jumlahnya itu adalah 10. Nah, misalnya 10 jumlahnya 100. Misalnya saya mau membuat soal 10 saja. Untuk latihan kita hari ini 10 saja, maka saya menggunakan poin 10. Ini bisa diklik, ini Bapak Ibu, tanda panah ke atas bisa ditambah, boleh juga langsung diketikkan. Di sini 10. Ya. Ya, setelah selesai membuatkan poin Bapak Ibu, kita tinggal klik selesai. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya soal itu kita ketik 50 soal, maka itu akan terlalu lama. Nah, kita kan Bapak Ibu mempunyai file-file soal, atau soal sebelum kita buatkan di Google Form, kita buatkan dulu di Word. Nah, saya Bapak Ibu punya soal. Jadi caranya adalah buka, memang filenya saya sudah buka tadi Bapak Ibu. Ini misalnya Bapak Ibu ya, saya punya soal. Nah, caranya Bapak Ibu tidak lagi mengketik ke sana, tetapi kita mengcopy saja. Misalnya Bapak Ibu ya, saya ambil yang ini. Ini Bapak Ibu, ini. Kita ambil soalnya saja dulu Bapak Ibu. Blok semua soal, sampai soalnya saja Bapak Ibu ya. Kita blok soalnya, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita menuju ke Google Formulir. Oh ya, ini lupa tadi, saya tambah pertanyaan. Ya, kita menuju ke Google Formulir, kemudian di pertanyaan ini langsung kita paste, Ctrl V. Nah, nomor soalnya Bapak Ibu hapus, karena nanti ini soal ini kita akan acak per siswa, kita hapus saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita mau kunci jawabannya. Kita ke soal, file soal, kita blok ini Bapak Ibu, kita blok ini ya, kita blok jawabannya. Nah, agar ABCD-nya ini Bapak Ibu
huruf A B C D-nya tidak ikut, kita matikan ininya, kita matikan ini. Ya, kita matikan, kemudian Ctrl C. Kemudian kita klik di sini jawaban opsinya, Ctrl V. Otomatis Bapak Ibu. Nah, ini soal sudah selesai. Sekarang kita mau buat lagi kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya, klik ini Bapak Ibu, kunci jawaban. Kunci jawaban. Nah, ini kunci jawabannya apa? Show kita menilai salah satu sifat Nabi. Nah, ini kunci jawabannya adalah amanah. Ya, kita klik jawabannya Bapak Ibu. Nah, setelah klik jawabannya, kita buatkan poinnya. Karena tadi 10 soal, maka per soalnya itu 10 poin, biar dia dapat 100. Setelah selesai Bapak Ibu, klik selesai. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita buat soal lagi. Begitu seterusnya, tinggal klik tanda tambah. Klik tanda tambah, maka masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu, kita ke soal ini dulu. Misalnya, karena kita pelajaran agama, biasanya ada ayat-ayat kan Bapak Ibu. Ada ayat-ayat seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini kan tidak usah, ini tidak bisa kita ketikkan di Google Form. Maka Bapak Ibu, ini kita jadikan sebagai gambar. Caranya adalah Bapak Ibu, hilangkan dulu nomornya. Hilangkan dulu nomornya ini. Ya. Hilangkan dulu nomornya. Ya, kemudian Bapak Ibu, hilangkan nomornya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang kita mau potong. Ini bukan potong. Ini kita akan membuatkan gambar. Caranya Bapak Ibu adalah kita menggunakan snipping tool. Kalau Bapak Ibu belum punya, di sini Bapak Ibu di bawah ini ada tanda kacamata ini, tanda cermin apa namanya ini. Di sini Bapak Ibu klik tulis snipping tool. Biasanya kita mengetikkan snip sudah langsung keluar SNIP. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul snipping tool. Saya baru tuliskan snip, sudah langsung muncul snipping tools. Bapak Ibu klik itu snipping tools. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu klik new. New, ya, kita klik new, maka akan gelap seperti ini. Nah, saatnya lah kita akan memotong. Kita mau potong yang mana? Kita menjadikan gambar yang mana semua? Ya, ini ya Bapak Ibu. Jadi tindis, klik kiri, tahan, kemudian tarik semua, ambil sampai soal Bapak Ibu ya. Ambil sampai soalnya. Nanti jawabannya kita ini Bapak Ibu, kita lepas semuanya. Kita lepas yang kita tahan tadi, yang di sebelah kiri kita lepas. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan mau simpan. Caranya adalah ini ada file, kita klik file, kemudian save as, kemudian kita simpan. Diingat Bapak Ibu di mana disimpannya ya. Saya biasanya menyimpannya di picture. Maka di sini langsung tuliskan misalnya ini nomor 2, soal nomor berapa? Nomor 2, saya tuliskan latihan ya, karena kita pakai latihan karena banyak di sini soal-soal. Nomor 2 latihan, baru saya save. Nah, setelah save ini tutup Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita kembali ke Google Form kita. Nah, ini Pertanyaannya tadi kan kita buatkan gambar. Maka di sini Bapak Ibu ada tanda gambar di sini, itu kita klik. Tanda gambar ini kita klik. Nah, setelah kita klik Bapak Ibu, ini ada cari. Kita klik cari. Kita klik cari, kemudian kita ingat yang saya bilang tadi, diingat file yang kita simpan tadi itu ditaruh di mana? Saya tadi taruhnya di picture. Ya, setelah di picture ini semua yang saya sudah buatkan foto gambar, maka saya cari tadi nomor 2 lat kalau tidak salah. Ini Bapak Ibu, nomor 2 lat. Maka saya klik ini Bapak Ibu, klik nomor 2, terus kita klik open.
Kita tunggu, dia akan mengunggah. Iya. Ya, ini Bapak Ibu langsung keluar. Langsung keluar soalnya di sini. Ini soalnya Bapak Ibu ya. Ini soal. Kalau misalnya Bapak Ibu kita lihat soalnya, ada yang keliru kayaknya ini. Cara memotongnya tadi tuh ada yang keliru. Maka di sini Bapak Ibu ada tanda 3, ada titik 3, kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik, kemudian kita hapus, klik hapus. Nah, baru Bapak Ibu buat lagi yang baru, misalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu soalnya. Sekarang jawabannya ini Bapak Ibu. Jawabannya kita kembali lagi ke soal. Soalnya jawabannya yang ini Bapak Ibu. Ini. Maka kita blok memiliki. Kemudian kalau saya itu hilangkan dulu ininya. Ini apa namanya yang ini? Numberingnya, saya matikan numberingnya dengan cara saya blok dulu, karena ini saya numbering ini Bapak Ibu. Saya klik numberingnya supaya hilang numberingnya. Kemudian saya kontrol C, baru saya ke sini Bapak Ibu. Sini, kemudian langsung saya kontrol V. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita buatkan kunci jawabannya. Caranya adalah klik ini Bapak Ibu, kunci jawaban. Kita kerak kunci jawaban. Nah, kemudian Bapak Ibu kita klik yang mana ini kayak jawabannya ini, kita klik. Kemudian kita kasih poin Bapak Ibu. Jangan lupa kasih poinnya ya. Jangan lupa kasih poinnya. Ini 10. Ya, 10. Kemudian kita klik selesai. Nah, di sini Bapak Ibu selalu kelihatan itu. Ini poin 30. Karena sudah 3 soal dan setiap soal saya kasih poin 10. Selanjutnya Bapak Ibu, kita buat lagi, kita klik lagi ini. Kita klik lagi ini. Nah, kemudian kita mau buat lagi, ambil lagi pertanyaan. Misalnya kita mau masukkan gambar, ya. Kita klik yang ini Bapak Ibu. Masukkan gambar yang kita sudah buat memang tadi Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di sini cari, ada gambar apa ya di sini. Ya, ini misalnya orang sholat. Nah, kita klik gambarnya Bapak Ibu. Jadi kita sudah siapkan gambar Bapak Ibu ya. Kita sudah siapkan gambar. Kita open, klik open, maka akan muncul seperti itu. Soalnya misalnya di sini pertanyaannya, gambar berikut adalah gerakan apa namanya? Gambar sholat, gambar berikut adalah gerakan sholat. Misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya ruku, jawabannya di sini Bapak Ibu ya, kita tulis ruku, kemudian sujud, kemudian apalagi ya, takbiratul ihram, kemudian duduk akhir. Misalnya itu Bapak Ibu ya. Ini cuma contoh saja Bapak Ibu. Klikkan kunci jawabannya, klik kuncinya, terus kita cari duduk akhir misalnya. Kemudian kita kasih poin Bapak Ibu, kasih poin 10 ya. Kemudian selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita klik lagi tambah soal lagi Bapak Ibu ya. Saya mau perbanyak soal yang gambar membuat gambar supaya Bapak Ibu lebih lincah, nanti lebih lancar. Kalau cuma kopi-kopi biasa, saya pikir Bapak Ibu sudah biasa. Saya cari soal dulu Bapak Ibu yang dibuatkan gambar. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya.
Misalnya soal ini Bapak Ibu, ini ada gambar. Nah, caranya adalah buat ini dulu Bapak Ibu. Kasih agak jauh dulu supaya nanti ketika kita memotongnya gampang. Hilangkan nomornya Bapak Ibu ya, hilangkan nomornya. Kemudian Bapak Ibu, ya tadi ini saya sudah ada nih snipping toolku Bapak Ibu. Biasanya itu kalau kita sudah ketik di sini, otomatis dia akan ada di tab bawahnya ini Bapak Ibu. Kalau misalnya belum muncul Bapak Ibu di sini ada tanda kaca pembesar. Di sini tip here to search. Maksudnya ketikkan di sini apa yang mau dicari. Nah, klik di sini Bapak Ibu, kemudian ketikkan snipping tool. Tulisannya SNIPP. Nah, biasanya langsung begitu langsung muncul di sini Bapak Ibu. Kita baru ketik begitu. Jadi tandanya seperti ini Bapak Ibu, ada tanda gunting. Kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik ini, klik. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, ada new. Klik new. Ya, new. Kemudian kita potong ini Bapak Ibu, sudah kelihatan agak gelap. Jadi klik kiri Bapak Ibu di mouse kita atau di laptop kita, klik kiri, kemudian tahan Bapak Ibu, tahan kanannya yang tangan kanan kita itu kita gerakkan sampai di mana yang akan kita potong. Nah, sampai di sini Bapak Ibu misalnya, kemudian kita lepas tangan kiri kanan kita. Lepas Bapak Ibu, ya akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini Bapak Ibu, kita mau simpan. Klik file, kemudian save as. Setelah save as, saya selalu menempatkannya di picture. Saya tuliskan di sini lagi latihan apa tadi itu ya, nomor berapa ini, nomor 4 ya, nomor 4 latihan ya. Kita save, ini kita tutup. Nah, kita kembali ke Google Form. Bapak Ibu, ini ada tanda gambar, kita klik tanda gambarnya. Kemudian kita klik cari, kemudian kita mengarah ke tempat kita menyimpannya. Saya menyimpannya di picture, maka saya mencarinya di picture. Ini tadi nomor 4 latihan. Makanya diingat Bapak Ibu, disimpan di mana, kemudian diberi nama file apa. Nomor 4 latihan, klik Bapak Ibu, kemudian open. Kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di atasnya ini karena sudah ada pertanyaannya, ini tidak usah dituliskan lagi pertanyaan. Saya tadi karena ini manual mau menuliskan pertanyaan, tapi ini memasukkannya dengan mengupload. Nah, Bapak Ibu ini sudah. Sekarang tinggal jawabannya. Jawabannya adalah kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Kita kembali ke sini, kemudian ambil blok kunci jawabannya, kemudian matikan numberingnya supaya tidak tidak mengikut ABCD-nya. Matikan numberingnya ini Bapak Ibu. Kemudian kita Ctrl C menuju ke Google Form, kemudian kita paste di sini Ctrl V. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, bahaya. Kemudian kita buatkan kuncinya. Klik kunci jawaban, kemudian cari jawaban yang benar, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian buatkan poinnya. Saya tadi 10, jadi poinnya bisa pakai ini Bapak Ibu, ada panah-panah ke atas bisa, kemudian selesai. Berarti soalnya sudah 5 Bapak Ibu ya, sudah 50 ini poinnya. Ini sudah ada poin kan? Iya. Sudah ada 5 poinnya. Kemudian Bapak Ibu kita mau tambah lagi 5, tambah. Soalnya tambah. Kemudian kita ke soal Bapak Ibu. Ya, misalnya yang ini Bapak Ibu ya. Yang ini kita blok saja Bapak Ibu soalnya.
kita blok semua pertanyaannya Bapak Ibu, di blok ya, kecuali jawabannya kita blok. Kemudian kita kontrol C, kemudian kita ke Google Form, kemudian kita paste kontrol V. Kita hapus ini nomor soalnya Bapak Ibu. Nah, begini dia modelnya kalau di Google Form Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu rapikan. Kemudian kita klik ini, kita klik kunci jawaban. Kok kunci jawaban belum ya? Sorry. Kita jawabannya dulu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini kita ke sini. Blok jawabannya Bapak Ibu, matikan numberingnya. Kalau Bapak Ibu tidak punya numbering tidak usah, kita kontrol C, kemudian kita paste kontrol V. Nah, baru kita buatkan kuncinya, klik ini Bapak Ibu. Tadi kalau tidak salah ini kuncinya. Kemudian poinnya Bapak Ibu jangan lupa, saya tadi 10, kemudian klik selesai. Sudah 6 soal, kemudian tambah lagi Bapak Ibu. Tambah lagi soalnya ini. Soalnya kita ke sini lagi Bapak Ibu. Mana lagi ya? Ya ada. Ini tabel Bapak Ibu. Ini ada tabel Bapak Ibu. Kita soalnya biasa kan banyak begini. Jadi kita atur dulu Bapak Ibu ya. Kita jauhkan dulu, kemudian kita matikan ini Bapak Ibu, bukan matikan, hilangkan nomornya. Nah Bapak Ibu seperti tadi lagi, jadi kita kita buat dalam bentuk gambar lagi tadi Bapak Ibu. Caranya di sini Bapak Ibu ya, ketikkan snip. Kalau sudah ada Bapak Ibu, ini saya sudah ada di sini. Biasanya kalau kita satu kali sudah mengetikkan di sini snip, otomatis tidak akan muncul di sini. Jadi kalau sudah ada di sini Bapak Ibu, tidak usah ketikkan di sini. Ini sudah ada saya tinggal klik ini Bapak Ibu. Saya klik, kemudian new. Kemudian kalau sudah gelap begini Bapak Ibu, kemudian kita akan membloknya. Dan cara tangan kiri ini klik kiri, kemudian tahan Bapak Ibu, tangan kanannya itu digerakkan untuk memblok ini. Ya, kita lihat, perbaiki, kemudian kita lepas kiri kanan, lepas ya, maka akan muncul seperti ini. Kemudian file, save as, kemudian kita tuliskan nama filenya nomor 7 latihan. Kita save ya. Kemudian ini kita tutup. Kita kembali ke Google Form. Ini gambar, ada tanda begini Bapak Ibu. Ini kita klik, kita cari tadi nomor 7, kalau tidak salah nomor 7. Nah ini Bapak Ibu, nomor 7 latihan. Kita klik ini Bapak Ibu, kita open, maka akan otomatis akan muncul seperti ini. Kita tunggu ya. Ya, muncullah seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita anggap ini keliru, ini tanda titik 3 ini Bapak Ibu, tinggal kita klik hapus. Ya, setelah selesai, jadi sini tidak usah Bapak Ibu ketikkan, ini sudah ada pertanyaannya. Kita ke kunci jawabannya, kita blok ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini tidak pakai numbering ternyata, karena di sini tidak muncul. Jadi ini Bapak Ibu saya copy dengan ABCD-nya akan muncul nanti, Ctrl C. Nah, kalau misalnya seperti itu Bapak Ibu, nanti di sini kita siasati, kita Ctrl V. Nah, Bapak Ibu, ini kan ada B-nya. Kita hapus B-nya Bapak Ibu. Ya, kita klik di sini Bapak Ibu, kalau muncul biru kita klik lagi satu kali. Kemudian kita hapus. Ini Bapak Ibu, kita siasati seperti ini saja. Nah, baru kita buatkan kuncinya. Tadi kuncinya apa ya? Kuncinya 1 dan C. Kita klik di sini kunci jawaban, kemudian pilih kuncinya 1 dan C. Kemudian kita buat poinnya
10. Kok 100? 10. Baru kita selesai, Bapak Ibu, klik selesai. Sudah 70, tinggal 3 nomor lagi. Kemudian kita klik lagi, Bapak Ibu, copy lagi. Sudah, saya pikir untuk gambar sudah Bapak Ibu sudah mahir semuanya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya, saya ambil lagi ini ya, Ctrl C, ke sini lagi, Ctrl V, hapus nomor soalnya. Kemudian kita blok jawabannya, saya matikan numberingnya, Ctrl C, kemudian saya ke sini, kemudian Ctrl V, kemudian kunci jawaban, kusuf, kasih poin 10 ya, selesai. Sudah 80. 2 nomor lagi, kita klik lagi tanda tambah. Ini ada soalnya, kita menuju ke soal kita. Misalnya Romi, ini yang kita ambil, Ctrl C, kita ke sini lagi, Ctrl V, hapus nomor soalnya, kemudian jawabannya kita blok, Ctrl C, matikan numberingnya, Ctrl C, kemudian ke sini, Ctrl V ya, baru kunci jawabannya, kemudian kita klik ini jawabannya, kemudian di sini 10. Sudah 90. Ini Bapak Ibu, ada kelihatan di sini. Nah, selanjutnya tambah pertanyaan, tinggal satu pertanyaan. Kita ke sini, mana lagi ya, ini nomor ini Bapak Ibu. Kemudian ambil semua soalnya, Ctrl C, kita ke sini, ke ini Google Form-nya, Ctrl V, hilangkan, kemudian ambil kuncinya, kemudian kita matikan numberingnya, Ctrl C, kita ke sini, Ctrl V ya, Ctrl V, kemudian kunci jawabannya Bapak Ibu jangan lupa di sini, yang ini tadi, kemudian di sini ya, baru selesai ya. Ini sudah poinnya 100 Bapak Ibu, karena ini soal 10 nomor, makanya saya kasih poin 10 supaya nanti kita gampang Bapak Ibu melihat nilainya siswa. Maka Bapak Ibu misalnya kalau Bapak Ibu membuat soal berapapun nomornya, yang intinya itu adalah poinnya harus 100 supaya Bapak Ibu tidak lagi pusing-pusing untuk menuliskan nilai siswa. Nah, Bapak Ibu, soalnya sudah selesai. Bapak Ibu. Kita mau lihat ya, Bapak Ibu mau lihat seperti apa? Pratinjau. Ya, kita pratinjau. Nah, nama misalnya saya tulis Emi. Kemudian kelasnya saya pilih 8A misalnya. Nah, ini Bapak Ibu tokennya misalnya saya tulis 1 2 3 ABC-nya saya huruf kecil, A B C. Saya huruf besar, A B C. Ini tokennya Bapak Ibu ya. Saya lihat dulu tadi apa tokennya ya, ini A 1 2 3 ABC. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ya, misalnya tokennya saya tuliskan salah, A
Seterusnya A, B, C, 1, 2, 3. Maka di sini tertulis maaf password salah. Karena kita sudah menuliskan di sini Bapak Ibu tadi. Maaf password salah. Itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Maaf password salah. Saya ketikkan lagi A, B, C, 1, 2, 3. Ya, ini password salah juga Bapak Ibu. Misalnya, bukan dia misalnya 1, 2, 3 A, B, C. Nah, ini kan sudah tidak salah kan Bapak Ibu? Jadi kapan passwordnya di sini salah, maka dia tidak akan bisa terkirim. Saya ganti lagi misalnya C-nya kecil. Nah, ini maaf password salah karena C-nya kecil. Jadi dia harus benar. Itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi dia di sini harus menggunakan password yang benar. Nah, setelah password benar, maka sudah bisa kita masuk ke soal. Jadi ini namanya section pertama atau bagian pertama, baru kita masuk ke berikutnya. Nah, berikutnya soalnya ini semua tinggal dipilih semua. Ini soalnya sudah selesai Bapak Ibu, tinggal kita pilih. Nanti setelah dijawab semua baru kita kirim. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini karena soal semester, kita mau buatkan di atasnya ini kop sekolah. Jadi kop sekolah seperti tutorial saya sebelumnya, ini ada tema, ada tanda ini tema. Kita klik Bapak Ibu, klik tema, kemudian pilih gambar, headernya pilih gambar. Saya sudah buat unggah Bapak Ibu, jangan tema, unggah. Kemudian cari. Saya sudah membuat gambar kop sekolah saya. Ini Bapak Ibu, kop sekolah saya sudah buat. Tinggal saya klik, kemudian open. Kita akan tunggu Bapak Ibu. Kemudian selesai. Kita akan lihat nanti. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini kop sekolah saya. Jadi cara membuatnya ini Bapak Ibu yang terlalu besar. Sampai ini ada terpotong. Cara membuatnya ini Bapak Ibu seperti tadi waktu kita menggunakan snipping tools. Jadi buat cari file, kemudian buatkan gambar ini Bapak Ibu. Kalau tidak mau tidak apa-apa. Ini kemudian ini warna tema misalnya ini, saya ambil ini, klik ini, maka akan jadi begini. Kemudian warna latarnya yang ini, ya. Gaya fontnya tetap yang ini saja dasar. Selesai, klik ini. Nah, selanjutnya sudah selesai semua soalnya Bapak Ibu. Sudah selesai soalnya. Sekarang Bapak Ibu kita mau buat soal itu nomor soalnya kita bisa acak. Caranya adalah ini Bapak Ibu setelan di umum ini Bapak Ibu. Umum ini kumpulkan alamat email. Maksudnya adalah kalau kita centang ini Bapak Ibu, maka siswa hanya bisa mengumpulkan email. Nah, siswa kan kadang tidak punya email, kita klik saja ini, tidak usah kita centang ini Bapak Ibu. Kemudian perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya adalah kalau kita centang ini Bapak Ibu, maka siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali, tidak bisa mengerjakan yang lainnya. Nah, kita tidak usah centang itu Bapak Ibu. Kita centang Bapak Ibu ya, supaya siswa hanya mengirimkan 1 kali saja, mengerjakan 1 kali. Kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan. Kalau kita centang ini Bapak Ibu, maka siswa bisa mengedit jawabannya. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini tidak usah kita centang Bapak Ibu. Kita klik lagi ini Bapak Ibu, presentasi. Ini tampilkan status progres. Tidak usah. Kemudian acak urutan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengacak urutan pertanyaannya, ini kita klik Bapak Ibu. Kita klik. Nah, kemudian pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi itu maksudnya adalah Bapak Ibu setelah siswa mengirimkan jawabannya, kirim, maka langsung tertulis di situ. Kita tuliskan di sini, terima kasih Anda sudah mengirimkan jawaban.
Nah, sudah, ini yang Bapak Ibu. Kemudian kuis tadi Bapak Ibu, kuis. Ini tadi sudah jadikan sebagai kuis. Kemudian Bapak Ibu di sini rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Maksudnya adalah siswa langsung melihat nilainya kalau kita centang ini Bapak Ibu. Jadi langsung dia akan melihat berapa poinnya. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Kalau kita mau ini centang Bapak Ibu. Tapi ini pertanyaan tak terjawab boleh. Kemudian jawaban yang benar. Kalau untuk ulangan menurut saya ini tidak usah. Kita klik kita hilangkan ini Bapak Ibu. Kemudian nilai atau poin. Ini kalau ulangan harian atau tryout boleh langsung Bapak Ibu. Tapi kalau untuk semester, kalau menurut saya tidak usah. Karena ini nilai semester, saya tidak mencentangnya ini Bapak Ibu. Kalau ulangan harian, centang saja ini Bapak Ibu ya. Ya, terserah Bapak Ibu lah nanti di sini. Kemudian setelah selesai semuanya Bapak Ibu kita simpan. Maka nanti soal akan teracak semuanya, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah selesai semua, sekarang proses pengiriman. Pengiriman seperti biasa tutorial saya sebelum-sebelumnya, klik kirim. Kemudian ada tanda ini Bapak Ibu. Kemudian ini alamatnya Bapak Ibu ya, ini alamatnya perpendek URL. Perpendek URL. Ini sudah pendek URL-nya Bapak Ibu. Tinggal kita salin, klik salin. Ya, tinggal kita klik salin, ini boleh. Tapi ini masih berantakan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu caranya adalah ini salin Bapak Ibu. Kemudian buka tab baru. Boleh menggunakan bitly, boleh menggunakan GG. Saya suka pakai GG Bapak Ibu, GG. Kemudian kita enter. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita paste di sini Ctrl V, kan tadi sudah kita copy. Kemudian custom ini. Kemudian kita di sini ini kita mau kasih apa? Misalnya soal jangan spasi Bapak Ibu ya. Jangan dispasi. Klik saja. Klik saja tulis saja di sini kita mau apa? Soal semester 8. Ya, soal semester kelas 8 kan tadi saya buat. Ya, kemudian shorten sudah selesai. Jangan dispasi Bapak Ibu, kita klik shorten URL. Nah, sudah ini Bapak Ibu. Inilah alamatnya. Ini yang kita kirimkan ke siswa. Ini kita kirimkan ke siswa. Caranya adalah kita blok. Boleh ini dari sini kita blok Bapak Ibu. GG-nya saja kita blok, boleh juga. Ya, boleh juga langsung ke sini dari HTTPS ini kita blok Bapak Ibu. Ya, kemudian kita Ctrl C, kita kirim ke WA. Ke WA group misalnya. Ini saya masukkan ke pelatihan daring, Ctrl V. Kita tunggu ya. Kita tunggu biar muncul sama. Nah, ini Bapak Ibu muncul sampulnya. Kemudian kita enter. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Tinggal siswa mengirimkannya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu siswa kita itu tidak punya aplikasi WA di laptop, maka Bapak Ibu bisa kasih ke siswa, ketik saja g garis miring, semua harus sama Bu ya, soal semester 8 ya, baru kita enter Bapak Ibu. Ini saja mereka akan ketikkan. Nah, sama saja Bapak Ibu seperti itu. Kalau di Bapak Ibu itu tidak ada grup tidak ada aplikasi WA di laptop. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ini sudah tadi ya. Setelah selesai nanti Bapak Ibu, selesai semua siswa mengerjakan, klik ini respon. Klik respon. Nanti Bapak Ibu akan masuk di sini semua. Ini
tinggal ini, karena ini 0 tanggapan karena memang belum dibuka tanggapannya. Ini kita klik Bapak Ibu. Ini buat space baru, kemudian buat, atau ini juga bisa Bapak Ibu ya. Ini ada download tanggapan. Nah, ini juga bisa. Nanti akan kita lihat nilainya siswa-siswa kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu, tutorial membuat soal segampang itu Bapak Ibu. Tinggal kita latih-latih terus supaya kita bisa membuatnya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, silakan hubungi saya. Ya, terima kasih. Ini yang bisa saya berikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya M. Indra mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.